Banyak hal yang kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Saya mencatat banyak hal yang penting yang kita syukuri. Dan sebelum saya membagi firman Tuhan, saya harus memberitahukan itu. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa saudara? Kita tetap bisa beribadah di tempat ini. Mungkin sebagian tidak mengerti ya apa yang saya maksud. Mungkin sebagian mengerti, makanya tepuk tangan. Mungkin Bapak Ibu sudah baca, sebenarnya ada satu kelompok yang luar biasa hebat, luar biasa kaya. Berapapun kita mau terima, mereka mampu memberikannya. Asal kita pindah dari tempat ini. Karena mereka punya satu event besar. Dan itu sudah masuk di koran, di Kompas, 26 April sampai 2 Mei mereka punya acara akbar dari Amerika. Amazing Journey. Amazing Journey. Langsung salah seorang anggota pengurus yayasan, Dr. Sunario, berkata kepada saya, ada di sini Dr. Sunario. Itu dia, guru besar, dosen di UI. Dia berkata, Bang, coba dicek, benar nggak sih kita di Stora? Kenapa? Lihat tuh Kompas halaman 35, halaman 35 ya. Kira-kira begitulah, pokoknya ada 5-nya. 35, 45 begitu kali ya. Langsung saya lihat, terkejut juga saya. Loh kok ada ini? Terus anak saya Risti itu dia membaca majalah anak-anak. Dia berkata, ini ada juga Pak ini. Lalu waktu saya pulang saya dengar juga di radio itu smart atau apa? Ada juga itu. Anda punya platinum begini, dapat begini cepat. 26 April di Istora Senayan. Maka tidak heran. Sampai kemarin ada orang nanya saya, benar enggak sih Pak kita tetap di Istora atau kita yang pindah ke Pekan Raya Jakarta? Saya berkata, puji Tuhan, mereka mau pindah ke Pekan Raya Jakarta demi kita. Dan saya harus berkata kepada Bapak Ibu sekalian, ini nggak gampang. Duit sudah ditawarkan. Mau di Pacific Place yang Carlton begitu ya. Ini ada ketua ini. Kita tidak bicara uang, 1M, 2M silahkan. Lalu saya ditelepon, Bang, ini ada kesempatan nih di Ritz Carlton nih, Pacific Place ini. Datang wakil ketua Yayasan Bina Dunia itu Pak Dr. Andes Almen Pasaribu, di mana dia? Oh di sana, jaga keamanan kali ya. Itu wakil ketua yang rendah hati sibuk dia. Dia berkata, Bang, ini kesempatan ini kali di khotbah Abang di tempat megah ini. Tapi saya berkata, susah kita di situ kebaktian. Banyak jemaat kita berdebat-debat. Parsiri, tempat terlalu bagus, nggak cocok buat kita. Oh iya, saya berkata begitu. Jadi saya bilang, nggak usah lah, tempat terlalu bagus, nggak cocok buat kita. Lalu kemudian apa? Pekan Raya Jakarta boleh katanya, berapapun boleh. Saya berkata susah juga. Pekan Raya Jakarta perlu punya mobil. Susah Pekan Raya Jakarta tempuh. Kenapa si A, si X bisa? Memang jemaatnya banyak orang kaya, punya mobil. Kalau kita memang sudah memutuskan bukan orang kaya yang banyak, tapi orang yang hatinya kaya, meskipun uangnya tidak kaya. Itu. Akhirnya bagaimana? Saya dengar orang nakut-nakuti saya. Bang, hati-hati Bang, hari haknya Abang akan tergeser. Kenapa? JK di belakangnya. Maksud saya siapa JK ini? Lalu saya berkata, sudahlah, kita lihat nantilah. Serah-serah whatever will be. Dalam pikiran saya, apa yang terjadi 27 April Tuhan? Saya berkata kepada ketua, di negara ini sudah banyak ketidakadilan. Dan saya tidak mau ada satu ketidakadilan terjadi kepada kita. Kalau mati pun siap demi keadilan itu. Tetapi puji Tuhan apa yang terjadi saudaraku? 13 April kalau tidak salah hari Minggu, waktu 13 sampai 14 April. Begitu kami pulang dari
KKR Bonapasugit Pasca juga di GOR Palembang, itu saya dapat interlokal. Ada kabar baik bang, kata ketua yayasan tadi. Apa itu? Puji Tuhan, saudara kita dari Original Production bersedia pindah ke PRJ, dan kita lihat di situsnya mereka sudah pindah, dan itu kita syukuri. Saya berkata puji Tuhan. Memang doaku, saya berkata Tuhan yang bangkit sudah menggulingkan batu. Segala hal-hal yang membuat kami sulit beribadah, hanya Kau yang bisa menggulingkan. Saya tidak tahu siapa maksudnya JK di belakang dia. Yang saya tahu di depan kami ada JK, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, berjalanlah. Saya berkata sampai saya mati Tuhan, saya hanya mau mengikut Engkau. Saya tidak takut kepada siapapun, hanya takut kepada Engkau Yesus Kristus. Puji Tuhan. Gereja-gereja lain saya dengar sudah banyak yang pindah, tetapi kita tetap. Puji Tuhan. Saksikan kemuliaan Tuhan. Makanya ketika nyanyian yang megah dinyanyikan, begitu megah Yerusalem, wah, dia bangkit. Waduh, suara itu mau bulsik kurasa dari mata itu ya. Oh, itu bisa nyanyi suara seperti itu, gimana caranya itu ya? Kayak didongkrak tadi kulihat itu ya. Saya meneteskan air mata, benar Tuhan, Kau lahir untuk kami, Kau bangkit untuk kami, Kau mati untuk kami. Semua sudah Kau lakukan. Luar biasa ini Tuhan ini. Dan kita menyaksikannya. Kita bisa menyaksikan, puji Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu tolong dilihat ini, panggungnya bagus sekali. Puji Tuhan ya. Jangan dikatakan, KBD kaya sekali. Berapa juta nanti bikin panggung seperti ini. Besok-besok kami nggak mau dukung lagi. Jangan begitu Bapak Ibu ya. Ini anugerah Tuhan juga. Apa maksudnya? Nanti datang kepada saya secara pribadi, sehingga bisa bagus begini. Tidak kita lakukan. Sudah ada seperti ini anugerah Tuhan. Tapi memang sudah megah seperti ini, ada kita bikin dekor. Kali pertama tidak ada ke dekor. Yes. Sonidot nedi. Yes, tutu. Bersih, tidak ada dekor. Pasca kedua juga tidak ada dekor. Tapi pasca ketiga ada dekor, itu dia. Dan dekornya adalah ulos tradisi. Saya dan rekan-rekan ingin menegaskan, orang beriman tidak harus membakar ulos. Dan jangan khawatir pakai ulos. Saya kira Bapak Ibu tidak menilai khotbah saya diikat kuasa gelap. Tidak mungkin. Di sini ada ulos. Dan yang kita usir adalah kuasa gelap. Kuasa gelap tidak ada di sini. Di GOR Palembang 12 April yang lalu, mungkin sekitar 5.000-an datang. Ini semua datang juga. Ridolf datang juga. Idols datang juga. Tapi bukan Judika Idols, tapi Monita Idols. Idols juga. Ada, saya undang dia datang ke sini. Ada nggak Monita di sini? Mana kau Monita? Monita Burah doh, Bursyahado, mana Bursyah Tupang doh? Mana Monita Idols? Ada nggak kau? Saya undang dia datang. Saya kira somewhere, mungkin dia malu kali ya. Jadi 12 April Idols semua menyanyi, membagi kemuliaan nama Tuhan. GOR penuh, di sini juga penuh. Dan saya berkata berdoa terus supaya Tuhan kasih kita uang banyak, supaya di kota-kota besar kita bisa memberitakan Injil yang hidup, yang mulia, yang berkuasa. Mari kita baca Yohanes 20. Itu adalah introduksi yang panjang dari saya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Baik, kita baca Alkitab kita. Siapa yang bawa Alkitab tolong diacungkan. Not bad, lumayan bagus. Kadang-kadang gerejanya besar, saya tanya, siapa yang bawa Alkitab? Nggak sampai 1/10. Gue mau pung, pikir saya. Ya maksudnya kita akan sesat kalau tidak pegang Alkitab. Yohanes 20, kita baca bergantian 19, 29. Yohanes 20, 19, 29. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu baca 20, demikian bergantian.
ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu," atau bagi kalian, jamak ya. "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kalian." Perhatikan 23 ini, luar biasa nih. "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." 24. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Sekarang ayat berapa? Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau menjadi percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Saudaraku sekalian, saya sedih mendengar salah seorang anggota panitia berkata kepada saya begini, "Amang, saya mendekati seseorang untuk didukung dananya, dana kita ini." Lalu dia berkata, "Kalau gua mah, daripada uang gua kasih ke kelompok-kelompok seperti kalian ini, lebih bagus gua kasih kepada orang-orang miskin. Nyata-nyata mereka perlu uang, daripada hambur-hamburkan uang seperti kerjaan kalian ini." Saya sedih mendengar itu. Karena apa? Saya melihat satu kesalahan yang fatal. Saya senang di dalam kesedihan itu ketika akhirnya kami pulang bersama-sama. Sahabat saya Ikhwan Panggabean berkata begini, "Memang begitu Bang," katanya. "Seolah-olah solusi bagi orang miskin kasih uang." Saya berpikir, ya Iwan, terima kasih. Ini kesedihan saya. Apakah orang miskin yang paling diperlukannya adalah uang? Mungkin ada orang miskin yang perlu uang. Tetapi saya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, saya mengamati ketika daerah-daerah miskin disodorkan dengan uang, belum tentu daerah itu akan menjadi baik. Mungkin makin brengsek karena uang itu. Ada banyak penyebab kemiskinan memang. Salah satunya adalah apa? Kedagingan hidup.
hidup yang tidak beres. Itulah sebabnya kalau hidupnya tidak beres, biar Tuhan mengasihkan karunia banyak kepada dia, maka dengan karunia yang ada itu dia hancurkan hidup dia, dan bisa makin lama akhirnya menjadi miskin. Saya melihat orang miskin kasih uang, yang tadinya tidak bisa rusak sekarang bisa rusak. Dan saya juga mengamati kemiskinan seringkali seperti kata firman Tuhan, adalah karena hidup yang tidak beres dengan Tuhan, tidak beres dengan dirinya sendiri. Sekolah tidak bisa belajar dengan beres, kesempatan terbuka seluas-luasnya, tidak bisa belajar, tidak mau belajar. Ada pekerjaan, ada sawah yang luas sekali, tetapi kalau dia tidak ada semangat juang untuk bekerja, maka sawah itu semua di kampung sana disebut tarulang, tidak bisa digarap karena tidak ada kekuatan untuk menggarap itu. Tetapi sebaliknya, jikalau iman hidup sudah dikuasai Tuhan, seperti tema kita, Yesus sudah menjadi Tuhanku, Yesus sudah menjadi Allahku, maka apa? Dengan demikian, apapun yang di hadapan saya, bisa saya kerjakan menjadi kebahagiaan saya. Setiap kali saya pulang ke Samosir, saya selalu berpikir, Tuhan, sampai kapan Samosir menjadi kemiskinan seperti ini? Sampai kapan? Padahal kalau saya melihat, mungkin Bapak Ibu juga melihat, kekayaan Samosir luar biasa. Salah satu danau terbesar dunia ada di Sumatera, yaitu Danau Toba. Kalau digarap dengan baik, kalau di sana ada pejabat-pejabat yang cinta Tuhan dan cinta rakyatnya, segala sesuatu dilakukan demi dan untuk membangun masyarakatnya, lain ceritanya. Mudah-mudahan gubernur yang sudah terpilih itu adalah gubernur yang betul-betul cinta Tuhan dan cinta rakyat. Jikalau tidak, akan terjadi lagu lama. Waktu saya mahasiswa, seringkali teman-teman demonstrasi di UI berkata, aji mumpung selama saya memimpin, kapan lagi? Garong semua. Itu sebabnya bangsa kita bangkrut, hutangnya besar, tapi orangnya kaya raya. Saya harus berkata dan saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, selama Tuhan berikan saya hidup, anugerah Tuhan seberapa panjang, utus banyak orang. Kami ingin memperkenalkan Injil Tuhan, karena firman Tuhan berkata Injil adalah kekuatan Allah untuk merubah orang. Kenapa tepuk tangannya sungkan? Oh, mungkin enggak kok, saya baca Injil nggak ada pengaruh. Seorang ibu berkata kepada saya, abang segala, saya tangis terus. Aduh, nangis naroha. Mau apa sih kok nangis itu ya? Kadang-kadang kalau sedih memang begitu ya, kita jadi bingung. Abang segala. Apa Bu? Jangan begitu dong, dilihat orang dikira gua nyopet atau apa gitu. Apa ceritanya ini? Abang segala, anakku nunggai rumah sakit, berekamu Majolo. Kenapa rupanya? Narkoba. Narkoba, ibu tahu narkoba? Dap vitamin C narkoba ini. Bukan vitamin C itu, merusak itu. Lalu apa yang saya lakukan? Nganeng mati anakki, nganeng mati anakki. Dalam hati saya, belok batok mati. Ayah, nang menok yang kurang mati, sudah dokter raw. Saya kan bukan dokter, mohon maaf kalau saya salah ngomong, mohon maaf. Kadang-kadang Bapak Ibu saya kecewa, mengapa kalau anakmu sudah hancur panggil abang segala.
Maksa kalah. Nggak narkoba. Nggak malgip-malgip. Apa itu malgip-malgip? Loh, kalau udah mau gak malgip-malgip, gua mau ngapain lagi? Kalau sehat, suruh dia. Saya bina dia. Saya akan berkata, hei Bung, masa depanmu indah. Jangan rusak. Hidup hanya satu kali. Enjoy life. But it doesn't mean enjoy, sorry. Tapi tidak berarti nikmati hidup lalu berbuat dosa. Bukan. Saya tidak tahu berapa lama lagi kita dikasih Tuhan. Saya salah satu hal yang saya doakan kepada Tuhan, jangan pernah saya menyesal karena ada 1 tahun yang saya lewatkan tanpa berkarya kepada Tuhan. Saya rindu orang-orang kenal saya secara pribadi dengan mata melotot. Saya kira mereka bisa manggut-manggut apa yang saya katakan ini. Itu doa saya terus, Tuhan, hidup hanya 1 kali, tidak ada 2 kali, tidak ada 3 kali. Tolong jangan sampai saya salah melangkah. Saya sangat dipengaruhi oleh sebuah stiker gambar tempel waktu saya melayani di Australia. Itu gambar stiker itu pendek, kecil sekali kalimatnya. Life is fragile. Hidup itu rapuh. Design it carefully. Maka rencanakanlah secara hati-hati. Saya berapa menit melihat itu. Life is fragile. Hidup rapuh. Karena itu hati-hati. Orang yang tadinya ikut persekutuan, orang yang tadinya nyanyi, orang bernyanyi, Yesus Tuhanku, Kau Allahku, keliling-keliling dunia. Akhirnya murtad lagi. Ya kan, baru-baru ini terjadi kan? Nggak usah saya sebut namanya lah. Ya. Mengapa bisa demikian? Memang hidup rapuh. Sekali kita main-main dengan hidup, setan sudah lama menunggu. Hancurkan dia, maka habislah. Saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan di sana ada tangisan, di sini ada tangisan. Seorang ibu berteriak-teriak, Pak Segala, kenapa? Pak Segala, kenapa? Tolong doakan saya, kenapa? Saya udah nggak tahan lagi. Iya, kenapa rupanya? Saya cerai saja. Lalu kalau cerai kenapa? Kau kasih tahu saya mau cerai. Saya tidak pernah merestui perceraian. Kalau dia histeris dia, Pendeta. Wih, orang kalau histeris bisa gemetar begitu ya. Wih. Saya berkata, baik kita doakan. Kita panggil suamimu. Suaminya yang di sebuah hotel. Lalu kita pergi panggil suaminya. Lalu saya berdoa sungguh-sungguh. Lalu kemudian kita pertemukan. Entah kenapa suaminya langsung tertib sekali. Sopan sekali. Baik sekali. Lalu saya berkata, puji Tuhan. Ibu, dia sudah mau balik lagi bukan? Dia berkata, Pak Pendeta. Histeris lagi. Inggris juga ini seorang ini seperti saya. Ini kok histeris terus, bagaimana ceritanya kalau begini? Setelah histeris dia berkata, Bu, dia bilang dia mau balik, dia mau tobat. Dia berkata, Bapak ini sudah 3 kali ngomong dari mulutnya kepada pendeta juga. Dia mau tobat, habis tobat melakukan lagi. Padahal dia bilang dia datang ke kota itu, dia meninggalkan anak-anaknya adalah apa? Karena saya mengasihi suami saya. Saya tidak ingin suami saya hilang dari Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan anak saya setelah saya tinggalkan. Tetapi demi membangun keluarga, tapi dihancurkan sama ini. Dia berkata, saya pernah naik mobil dengan kecepatan tinggi. Habis saya nabrak. Setelah nabrak, kemudian setelah sadar ternyata saya di rumah sakit. Saya berkata, Tuhan kok nggak mati sih? Kenapa nggak mati? Dalam hati saya, ya memang nggak mati supaya kita ketemu. Tapi saya udah ngantuk banget, kira-kira jam 2. Bu, saya udah ngantuk, Bu. Jadi gimana maunya? Mau lanjut atau mau bubar? Dia berkata, terserah dia aja. Ayo Pak, kasihanlah istrimu. Aduh, kalau saya seperti Bapak lihat istri nangis begini, saya taruh kepalaku entah kemana itu. Saya tak
pernah bisa melihat istri saya menangis di hadapan saya. Begitu dia nangis, sekiranya dia salah, langsung saya berkata, memang aku salah, udah salah banyak sekali salahku. Mungkin salah ngomong, atau ngomongnya benar, kau salah mengerti, pokoknya aku salah lah. Yang penting jangan nangis dulu, udah begitu. Wah, gak kuat lihat istri nangis. Saya berkata, sudah Pak ya, jadi gimana? Ya kan udah saya bilang Pak, saya tobat. Tapi katanya Bapak sudah pernah 3 kali ke sana. Ini kali keempat loh, jangan main-main ya. Ya kan tadi Bapak udah bacakan firman Tuhan. Dulu saya nggak pakai firman, sekarang saya pakai firman. Bisa katanya. Senang juga saya. Karena udah jam 2, baru pulang retreat. Pulang retreat capek loh, pembicara tunggal lagi. Tapi ya itulah. Nah, singkat cerita kita doa. Suruh sujud. Aku dosa lagi. Singkat cerita. Sampai sekarang suami istri itu mesra sekali. Mesra dengan siapa? Kok langsung tepuk tangan? Pertama, mesra dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, mesra dengan istrinya. Ini mesti jelas dulu ini, makanya jangan kecepatan tepuk tangan. Mesra dengan Yesus, dan kata pendeta yang menghubungi saya, dia menjadi salah seorang yang sangat menunjukkan ciri-ciri bagaimana Injil merubah hidup seseorang. Dan hidup mesra mereka adalah buah dari Injil itu. Saudaraku yang terkasih, orang berkata, dunia penuh dengan tangisan. Kita lahir dengan air mata. Kita hidup penuh penderitaan. Dan kita akan mati. Saya lihat kesini dari tadi nggak kelihatan. Dan kita juga mati. Kita juga banyak tangisan, betul? Lahir menangis, hidup menangis, macam-macam menangisnya. Ditinggal pacar, nggak dapat pacar, macam-macam lah itu. Mati juga menangis, maksudnya orang menangis sama kita. Kita sih nggak bisa nangis kalau udah mati. Tapi saudaraku, kalimat ini mesti kita katakan, tidak! Dunia tidak penuh dengan tangisan. Demi nama Yesus kita pulang dengan tema ini. Yesus Tuhanku dan Allahku. Kalau ini menjadi seruan kita, luar biasa. Saya tergoda menjelaskan secara teologis apa arti seruan Thomas ini. Pertama dikatakan di sini Yesus Tuhan. Bukan saja Yesus Tuhan, Yesus Allah. Saya harus menyerukan di mimbar ini. Siapa yang mengatakan ahli-ahli teologi sehebat apapun dia, kalau dia meragukan, menolak Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah, dia sesat. Dia sesat. Itu sebabnya tidak mau menghormati jago-jago teologi yang tidak mengakui Yesus Tuhan dan Allah. Karena apa? Apa yang kita baca barusan itu penegasan dari Injil Yohanes yang merupakan satu pengajaran yang kuat dari awal sampai akhir. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 yang dikatakan Yesus itu firman, bukan saja bersama Allah, tapi sendirinya adalah Allah itu. Tetapi karena kerendahan hatinya, seperti kata teolog besar Bultmann, kemuliaan kealahan selama di dunia tersembunyi, tidak kelihatan. Dalam seluruh pelayanan Yesus memang ada benarnya, terselubung kealahan itu.
Tetapi sekalipun terselubung, Yohanes menutup dengan kesaksian seperti ini. Yesus Tuhan, Yesus Allah. Ini seruan Alkitab. Malam ini di hadapan ribuan orang kita mengatakan, jangan pernah ragukan Yesus Tuhan, Yesus Allah. Jangan ragukan itu. Ada orang berkata, Bang, kok tema kali ini sederhana sekali ya? Saya berkata, tidak sederhana. Seluruh buku-buku teologi yang besar itu ditulis karena pro kontra terhadap tema Yesus Tuhan dan Yesus Allah. Itu sebabnya saya tidak heran waktu Paskah pertama tema kita bangkit bersama Kristus di bus-bus di Metro Mini sampai selesai Paskah 3 bulan masih saya lihat ada itu poster. Demikian juga Paskah kedua, maut sudah dikalahkan sampai selesai berapa bulan Metro Mini di Cinere. Ada Metro Mini dari Cinere 2 nih kalau tidak salah, membawa orang Cinere. Saya masih melihat itu. Kita punya stiker di Metro Mini Cinere. Tetapi entah kenapa saya tidak melihat banyak poster itu di mobil-mobil. Di Metro Mini Cinere saya kasih banyak, tetapi yang sisa mungkin hanya beberapa. Ada yang berkata, memang temanya sensitif sih ya. Yesus Tuhan, Yesus Allah. Kelompok tertentu bisa marah. Dan saya mengerti, mohon maaf. Ini kalimat jorok sebenarnya. Di belakang mobil saya ada juga stiker itu. Tapi di bawah Yesus, Tuhan dan Allah ditulis, maaf, sekali lagi, maaf. Tai. Berarti Yesus, tai. Terpaksa dihapus sama Lina Kristo. Itu Lina Kristo tuh. Tiba-tiba saya lihat dia. Dihapus. Sama Victoria. Dihapus. Iya ya, tema ini memang sensitif. Puji Tuhan. Brosur puluhan ribu spanduk, poster sudah diserukan. Setidaknya jikalau ada gereja, ada kelompok, ada pendeta yang ragu Yesus Tuhan dan Allah, setidaknya kita ribuan orang bersama dengan komunitas Bonapasuki Diaspora sudah menegaskan Yesus Tuhan dan Yesus Allah. Amin. Baru 2 kali. Baru 2 kali, masih ada 1 lagi ya. Jangan takut. Dan perhatikan, sedikit teologis lagi. Ada orang berkata, Amang Sakala, khotbahnya sederhana aja. Ada dari Proyek Senen, ada dari Pondok Kopi, ada dari Pondok Bambu. Pokoknya pondok-pondok lah itu. Sederhana, baik. Sesudah ini langsung kita bikin sederhana. 1 lagi. Ada orang menulis Yesus hanya Tuhan, tidak boleh sebut Allah. Saya mohon dengan segala hormat, jangan ada di antara kita punya semangat itu. Kitab kita tidak hanya berkata Yesus Tuhan dan buang kata Allah. Bukan. Dua-duanya. Yesus Tuhan dan Allah. Dalam bahasa Inggris, Lord and God. Bahasa Yunani, Kurios and Theos. Itu jelas. Kalau engkau hanya berkata Yesus Tuhan dan bukan Allah, Anda sudah melawan ajaran kitab suci dan merugikan kekristenan. Saya mengerti kalau di negara Malaysia katanya tidak boleh lagi menggunakan istilah Allah kecuali untuk Tuhan mereka. Mereka keberatan karena Allah menyatakan suatu kealahan, Godhead, keagungan, beda kategori. Manusia dicipta, Allah pencipta. Manusia bergantung kepada Allah. Allah tidak pernah tergantung kepada siapapun. Segala eksistensi, keberadaan berasal dari Dia. Puji Tuhan, secara teologis kita berdoa. Terima kasih. Berapa puluh, mungkin 50 rekan-rekan saya pendeta berprosesi. Kita bersama-sama menegaskan sampai mati Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah. Ini harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Itu sebabnya saya bersyukur sekali ketika akhirnya
Kelompok itu yang pindah, bukan kita yang pindah. Saya ketika akhirnya berkata, maju terus. Saya pikir, kalau sama-sama maju, mungkin akan terjadi mara bahaya besar. Saya berpikir dalam hati, mungkin suara bisikan dari mana menguji. Kalau akhirnya terjadi, maka pengkhotbahnya akan digoyok, digorok. Pengkhotbahnya dulu akan mengalami kesulitan karena membenturkan dua kelompok. Kira-kira bagaimana? Dalam self-talk bahasa pribadi, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya saya ingin mati aman, nyaman, enak masuk surga. Saya takut mengalami bentur seperti ini. Tapi kalau ini adalah hak istimewa bagi saya, harus mati demi semua tema besar. Yesus Tuhan dan Allah. Saya siap untuk itu. Dan puji Tuhan, tidak mati kan saya khotbah sekarang. Puji Tuhan, mereka berbaik hati pindah. Kita beribadah dengan enak. Secara praktis apa artinya saudaraku? Yesus Tuhanku dan Allahku. Apa artinya ini saudara? Perhatikan, tidak dikatakan Yesus, Tuhan, dan Allah, tidak. Tapi lihat, Yesus Tuhanku dan Allahku. Itu berarti pengalaman, itu berarti personal. Tidak bicara Yesus Tuhan, Yesus Allah, tidak. Yesus Tuhanku, Yesus Allahku. Ada kepemilikan, ada pengalaman yang hidup, menggabungkan pernyataan teologis dengan pengalaman praktis. Ya, memang Tuhan. Sekalipun seluruh dunia tidak percaya engkau Tuhan, kau tetap Tuhan. Sekalipun seluruh dunia tidak percaya engkau Allah, kau tetap Allah. Tetapi saya Thomas mau berkata, you are my Lord and you are my God. Ketika itu kekristenan juga terancam. Kita baca tadi mereka menutup pintu. Mereka ketakutan. Tetapi mereka sudah harga mati. Di dalam pasal sebelumnya, di dalam Injil Yohanes 11 kita sudah baca. Yesus berkata, kita pergi ke Yerusalem. Thomas berkata, Guru, tidak ingat orang Yahudi, orang Yudea ingin menganiaya kau? Pergi juga. Tuhan berkata, harus pergi. Di dalam Yohanes 11 dia berkata, baik, mari kita pergi mati bersama Yesus Kristus. Yohanes 11. Luar biasa. Apa artinya secara praktis saudaraku? Minimal 3 hal. Saya buat sederhana sekali supaya Bapak Ibu bisa bawa pulang ke rumah. Tema ini memberikan apa? 3 hal yang penting. Yesus Tuhanku dan Allahku berarti apa? Hidup kekal yang pasti adalah milikmu. Hidup kekal yang pasti. Keselamatan yang sejati. Pengampunan dosa yang pasti. Itu yang kita baca tadi. Di dalam Yohanes pasal 20 itu kita baca tadi. Coba kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 23 itu. Yohanes 20 ayat 23. Jika kau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Alkitab saudaraku tidak pernah ragu memberikan satu solusi. Semua orang berdosa, ya. Apakah jalan keluar dosa? Alkitab berkata, Yesus Tuhan dan Allah datang, lahir, mati untuk menyelesaikan masalah dosa. Saya sedih sekali kalau saya tanya. Saya sudah masih ingat kali pertama saya ceritakan di sini. Saya tanya seorang tua, ketepakan salah seorang yang dapat disebut opung dikasih di kampung, nenek. Opung, sudah tua kau opung. Kalau kau meninggal dunia opung, kira-kira kemana lah kau opung? Sederhana, ringan dia jawab. Dikubur. Bahasa Bataknya dia nggak jawab dikubur. Dia bahasa Batak. Tu dia mohon opung molong ngamarujung ngulum.
Baitanopon dikubur. Saudaraku, kita ketawa, tapi ini sungguh-sungguh pengalaman beribu-ribu orang sudah keluar masuk gereja. Saya tidak tahu di mana salahnya. Banyak gereja-gereja berlatar belakang Batak. Saya tidak sebut denominasi. Kalau ditanya, kalau kau mati masuk mana? Tidak ada keraguan, tidak ada kepastian. Sering saya alami itu. Ketika ada satu kebaktian penghiburan di satu tempat, orang berkata, sabarlah, tenanglah, dia sudah di surga, sabarlah, tenanglah di surga. Ini kan cara orang Batak mengapuli kan. Ada satu orang vokal sekali dia berkata, mau lawa sing dau. Kalau aku lain. Semua orang tadi berkata, ini bahasa Batak ya. Di sana ada Alex dan Helen nggak ngerti bahasa Batak, langsung bahasa Indonesia aja dah. Cuma memang jadi nggak seru kayak ngomongnya, tapi udahlah demi kalian. Kalau saya yang beda dari kalian, dari tadi ku dengar sudah di surga, sudah di surga, sudah di surga. Dari mana kita tahu sudah di surga itu? Kayak surga itu punya kita saja katanya. Apa kok nama kirim mahita tu de bata dok ma bahasa yang dia ma ijalo tu hatta di juluna. Balik lagi bahasa Batak. Maksudnya pokoknya kita berharaplah kepada Tuhan, moga-moga dia diterima Allah di sisinya. Pasilom don. Baru duduk ini. Baru duduk ini. Itu kan? Memang begitu kepercayaan saudara-saudara kita tertentu, bukan? Oh, maafkan. Saya bukan bermaksud menghina loh. Yang mau saya katakan adalah memang keimanan mereka begitu. Kita berharaplah supaya kita masuk surga. Ini tidak ada ajaran seperti ini di dalam kitab. Barang siapa percaya sudah beroleh hidup kekal. Inilah yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus ahli teologi itu. Karena Allah begitu mengasihi si dunia sehingga diberikan anak tunggalnya supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kalimat itu agung. Ada Yohanes 3:16, ada dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa ribuan, isinya seperti itu. Karena Allah begitu mengasihi si dunia sehingga Yesus lahir ke dunia seperti nyanyian Judika. Bukan saja Yesus lahir, Yesus mati supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Yesus Tuhan dan Allah. Ada orang berkata begini, itu persekutuan doa patak sobila doa lakon. Memang orang-orang persekutuan doa ini sok kali pasti mereka masuk surga. Padahal adong dope emosina, mur dope mana, olo dope hati rohana. Artinya apa? Dia masih ada dosanya. Nah ini juga pengajaran yang harus kita tegaskan malam ini di tempat ini. Tidak ada di dalam Alkitab orang berdosa masuk neraka. Yang dikatakan Alkitab, orang yang menolak Yesus masuk neraka. Loh, kalau begitu apa dasarnya? Loh, lagunya juga begitu. Lagunya begitu, cuman saya nggak tahu setan apa yang menipu saudara dan saya. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku sudah ditebus hanya oleh darah Yesus. Ya jelas kan? Coba sekali lagi satu ya. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Aku sudah ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, aku sudah ditebus hanya oleh darah Yesus. Perhatikan keselamatan langsung dikaitkan dengan darah Yesus.
Luar biasa. Itu sebabnya ketika saya khotbah di HKBP Tebet pas Jumat Agung, saya merenungkan kedalaman kasih Tuhan sehingga keselamatan kita terima. Ketika sebelum saya berkhotbah, ada kor bapak dan ibu yang mereka pakaian baju gelap semua yang mengerikan buat saya. Mereka menyanyikan apa itu? Eli, Eli begitu. Ale amang berengawon haikon taon hoku molotumi sai saut noi. Waktu mereka bernyanyi saya nggak tahan, saya meneteskan air mata. Segera sesudah itu saya khotbah. Dan khotbah itu ketika ular tembaga dinaikkan. Ingat almanak HKBP waktu itu. Ular tembaga. Ketika orang Israel memberontak, Allah murka. Akhirnya dipagut oleh ular. Mati banyak sekali. Musa berkata, Allah tolonglah umatmu ini. Masa semua mati di padang gurun. Singkat cerita Allah berkata, sekarang ambil ular. Naikkan ke atas tinggi-tinggi. Barang sedia apa dipagut ular. Lihat kepada ular yang ditinggikan, maka dia tidak akan mati, dia akan selamat. Dan kalimat itulah dalam Yohanes 3 dikutip oleh Yesus, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang percaya tidak binasa. Saudara, apa artinya ditinggikan? Naik ke kayu salib. Renungkan sebentar film yang kalian tonton itu, The Passion of the Christ. Artinya keselamatan, ditinggikan. Maka Yesus begitu menderita untuk engkau. Itulah ketika saya berkhotbah, Eli, Eli, lama sabatani. Di HKBP Tebet saya nggak bisa menahan air mata. Sepanjang khotbah saya menangis terus. Setelah saya khotbah dalam hati, Tuhan, kiranya jemaat Tebet tidak akhirnya tersandung karena saya nangis. Memang saya nggak bisa tahan, Tuhan. Saya tahu di HKBP memang tidak terlalu dibiasakan menangis, tapi saya tidak tahan lagi karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Tetapi dia tidak hanya mati seperti kata firman Tuhan, dia bangkit. Karena dia Tuhan. Kiranya semua yang ada di sini, saudara semua, pulang dengan kepastian keselamatan ini. Hidup kekal yang pasti. Kalau ada yang berkata, Pak Pendeta, saya masih ragu-ragu. Tidak apa-apa. Thomas pun ragu mulanya. Kita akan berdoa untuk engkau. Sehingga keselamatan, hidup kekal yang pasti itu milikmu. Untuk itulah kami para pendeta datang di sini. Saya bersyukur banyak teman saya, supaya kita berdoa, supaya kalau kematian tiba, kita tidak perlu takut. Paskah kedua yang lalu, ingat saudara, salah seorang yang sangat fanatik, sangat mencintai Paskah ini, datang Paskah pertama, datang Paskah kedua, dan begitu dia menikmati Paskah yang pertama, sehingga langsung kejar sekretariat, minta VCD, mau dia kasih ke Evorus, mau dikasih ke Evorus. Tetapi panitia begitu sibuk, tidak bisa cepat mengerjakan VCD itu. Maka apa yang terjadi? Paskah kedua, saya masih ingat itu. Waktu khotbah saya, ada orang yang syuting sendiri. Tapi saya nggak tahu siapa itu. Kemudian saya dengarkan, ternyata orang itu adalah yang sangat rindu itu, yang datang di Paskah pertama. Apa yang mau saya katakan? Orang itu kalau masih hidup, saya yakin pasti ikut malam ini. Tetapi dia sudah meninggal dunia pada waktu yang lalu. Insinyur Revansius Siahaan, kalau tidak salah namanya, mantan direktur perkebunan. Tetapi saya ingat, dia sudah pulang. Tapi satu hal, dia menikmati Injil Tuhan, Injil keselamatan itu. Maka memang kita sedih ketika kematian tiba. Tetapi kita bersyukur karena kuasa Tuhan sudah mengalahkan kematian. Maka dia berada di surga.
Saya tidak tahu berapa banyak yang sudah meninggal, yang ikut Paskah 1, ikut Paskah 2, tidak ikut Paskah 3. Saya tidak tahu kalau Paskah 4 masih ada. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita tidak sempat lihat lagi. Tetapi tidak menjadi soal. Yang penting malam ini pastikan hidup kekal itu sudah menjadi milikmu, dosamu diampuni karena Tuhan mati untuk engkau. Hal yang kedua yang penting, Yesus Tuhanku dan Allahku, apa artinya? Artinya apa, saudaraku? Saudara dan saya pasti mengalami kemerdekaan yang sejati. Saudara dan saya pasti mengalami pembaharuan hidup. Saudara dan saya pasti mengalami kelepasan dari belenggu dosa. Saya tidak sempat menjelaskan the nature of human being, naturnya, keberadaannya orang berdosa setelah jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka apa yang terjadi? Alkitab dengan jelas berkata, manusia bukan hanya berdosa, tapi diperbudak oleh dosa. Apa artinya diperbudak oleh dosa? Saya tahu itu yang baik, saya tahu itu yang jahat. Saya mau melakukan yang baik, saya tidak mau melakukan yang jahat. Tetapi perbudakan bekerja. Meskipun saya tahu itu baik, saya mau melakukan yang baik. Saya tahu itu jahat dan saya tidak mau yang jahat, tapi yang saya lakukan adalah yang jahat, bukan yang baik. Saya bertanya kepada bapak yang tadi selingkuh, yang istrinya nangis-nangis histeris. Setelah pulang ke hotel, setelah diperdamaikan berdoa, saya tanya, bapak boleh tahu enggak, mengapa 3 kali bapak sudah mengatakan pasti tidak selingkuh lagi, tapi masih selingkuh, kok tega-teganya menyakiti hati ibu? Dia berkata dengan tulus sekali, Pak Pendeta, saya jujur, saya tidak pernah melakukan itu dengan willingly, dengan hati yang mau. Saya entah kenapa, saya melakukan lagi. Lalu saya berkata, memang inilah yang terjadi, perbudakan dosa. Anak muda narkoba, anak muda free sex, free love, anak muda bermalas-malas belajar. Saya berkata kepada anak saya, jangan pernah malas belajar. Papa pendeta gajinya tidak banyak, tetapi semua akan diberikan. Kalian mesti sekolah sampai setinggi-tingginya. Ini prinsip firman Tuhan. Ini juga prinsip orang Batak. Hugo pemasari arian ng matari lau persikolaon geleki naiko marsikola rusati potipona sitap minatolap gogoki. Lapatanna artinya, segala kekuatan kuberikan untuk menyekolahkan anak saya. Tetapi kalau anakmu diperbudak dosa, habis uangmu, apa yang terjadi? Narkoba. Itu yang ibu tadi berkata, Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta, Bapak kami miskin, Pak Pendeta. Dia harapan kami, Pak Pendeta, sekolah. Gaji suami saya tidak banyak, Pak Pendeta. Dia nangis terus. Dia pengharapan saya, Pak Pendeta. Lalu gimana, Bu? Kalau udah parah begitu, saya bukan dokter, Bu. Ya kita doakanlah supaya terjadi mujizat. Iya, Pak Pendeta, supaya hidup lagi. Tapi setelah didoakan langsung mati udah, Pak. Didoakan mati. Itu. Sekali lagi perbudakan dosa. Tapi demi nama Yesus saya mengatakan, Injil Yohanes berkata, Yesus Tuhanku dan Allahku. Yesus dalam Injil Yohanes berkata, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pasti merdeka. Mari kita baca ayat itu. Yohanes pasal 8. Saya harap Bapak Ibu tetap tenang, bersabar mendengar firman Tuhan. Memang ibadah kita ini lain. Kita tidak khotbah penglihatan, visi misi, baru pulang dari neraka, baru pulang dari surga. Kita tidak punya itu. Lagu-lagu pun semua lagu-lagu yang besar. Kita mau syair lagu, kata-kata lagu menjadi berkat. Firman Tuhan menjadi berkat. Mohon didoakan supaya firman ini Bapak Ibu bawa ke rumah. Mari kita baca Yohanes 8:34. Yohanes 8:34. 1-2 ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini istilah dari Yesus. Semua orang berbuat dosa karena dia diperbudak dosa. Diperbudak, saya tahu, saya mau, tapi saya tidak mampu. Saya tidak mampu.
Budak tidak bebas, saya diperbudak. Tetapi puji Tuhan, ayatnya yang ke-36, mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. 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 Demi nama Yesus saya mengatakan kepadamu, malam ini saya mohon dengan segala doa saya, jangan biarkan perbudakan dosa sekecil apapun dalam dirimu. Katakan, Yesus Tuhanku dan Allahku, saya tahu kecil dosa itu pada mulanya. Kalau saya biarkan seperti busur, makin lama makin besar. Akhirnya saya akan dikendalikan oleh dosa. Mula-mula saya merasa bersalah, lambat laun menikmati dosa, lambat laun bangga kepada dosa. Demi nama Yesus kita mau berdoa untuk engkau malam ini. Tidak ada perbudakan dosa, karena Yesus Tuhan sudah mati dan bangkit untukmu. Bukan saja demikian, bukan hanya perbudakan dosa, apakah itu narkoba, apa itu free sex, apa itu pornografi, atau apa saja, apapun yang saudara diingatkan Roh Kudus, nanti kita berdoa untukmu, pasti Tuhan melepaskan engkau. Tapi bukan hanya itu, saya masih melihat perbudakan lain, yaitu apa? Perbudakan kuasa gelap. Saya harus menyinggung ini khususnya untuk orang Batak. Tahun lalu saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Karena apa? Sampai sekarang ternyata meskipun zaman sudah maju, ternyata masih banyak orang terus dengan kuasa gelap. Masih banyak. Seorang bapak, dia berteriak-teriak. Dia sudah pikirkan sudah mati dia. Dia minta anaknya dari luar negeri. Dia minta anaknya cepat-cepat pulang. Karena apa? Sepertinya ada kuasa gelap. Membuat dia kalau udah muncul, itu bisa dia seperti mau mati. Entah kenapa kami bisa datang. Entah kenapa malam itu juga saya berkata, tidak ada kematian, kau pasti hidup. Neraka sudah datang, saya akan mati. Tidak ada kematian. Jangan mau ditipu. Jikalau ada saingan bisnismu ingin menghancurkan kau, demi nama Yesus sekarang kita doakan, biar kembali kepada yang mengirim, dan kau harus selamat. Kau harus selamat dan berjanji di hadapan Tuhan, kalau kau hidup, kau akan melayani Tuhan. Ya, kata dia. Saya tidak tahu setelah hidup dia masih melayani enggak sekarang. Saya tidak tahu malam ini ada enggak orang itu di sini. Paskah pertama datang, paskah kedua datang. Saudaraku sekalian, ternyata kuasa gelap itu masih akrab. Beberapa waktu yang lalu kita retreat. Setelah retreat kita break. Ini retreat pengurus, saudaraku sekalian. Pengurus-pengurus retreat. Waktu kita break itu santai-santai, ada orang senyum-senyum. Ini ada Agus Napitu di sini. Tadi ikut manortor. Dia menyaksikan itu. Kenapa senyum-senyum? Bukan gitu. Tadi malam semua kita ketakutan dalam sebuah kamar. Oh gitu ya. Kenapa ketakutan? Karena seorang peserta kamar itu katanya melihat setan datang dari ujung. Dan akhirnya dia teriak. Wah, dia udah datang, datang. Akhirnya semua orang ketakutan. Kami semua pindah tidur di ruang panitia katanya. Lalu dia berkata, itu kan katanya, itu karunia penglihatan ya Pak Pendeta. Tidak ada itu penglihatan tuh. Kau tahu nggak saya bilang? Itu tipuan. Kalau orang itu ada di sini, sekarang harus didoakan. Dia lihat saya. Tapi katanya itu penglihatan anugerah dari Tuhan. Tidak ada itu. Kau tahu tidak? Amang boruku adalah permata si 2 lapis. Jangan tanya amang boruku yang mana. Amang boru artinya om. Om saya itu bisa lihat setan. Waktu kita jalan, lagi jalan, tiba-tiba dia bilang, geser hamu sawatik, ngalewat na tutuai. Oh, takut juga kalau jalan sama dia. Geser sawatik, ngalewat na tutuai. Saya sih nggak mau geser, lu geser dong. Masa gua geser, gua nggak lihat kok, lu yang lihat gua nggak lihat lu. Jadi lu geser dong, hamba Allah lewat. Tepuk tangan, saya senang tepuk tangan. Karena saya mau memberitakan kepadamu, tidak ada dukun, tidak ada kuasa gelap yang bisa membelenggu hidupmu. Tidak ada. Tidak ada. Maka saya berkata, ada orangnya di sini. Agus Napi itu berkata, ada bang, ada pak, di mana? Sekarang pergi. Lalu kita pergi. Saya berkata, yang berani, yang pernah melakukan pelayanan kegelapan ikut saya. Yang tidak pernah, jangan. Saya khawatir dia doa-doa pindah sama dia lagi. Ada si tua ikut berdoa sama saya kuasa gelap, baru berdoa langsung kata gitu. Itu jadi hati-hati tuh. Nah akhirnya kita pergi, kita bernyanyi, ku menang, waktu kita bernyanyi ku menang, lalu kemudian sebagian berdoa di sana, sebagian melihat dia, langsung matanya keluar seperti gede sekali. Dia berkata, lalu dia berkata, Pak Pendeta,
dia ada pernah lihat Nyi Loro Kidul. Benar nggak itu? Nyi apa? Nyi Loro Kidul. Itu begu dari mana itu? Itu setan dari mana itu? Hah? Dari mana? Hah? Laut Selatan. Oh, berarti bukan dari Samosir. Oke. Oke. Puji Tuhan. Bukan dari Samosir. Ya. Dari Samosir katanya Begwatuk Begunur-nur. Begwatuk Begunur. Demi nama Yesus, Yesus Tuhanku dan Allahku, saya memberitakan kepadamu, Begwatuk Begunur-nur, Nyi Loro Kidul, hari ini keluar dari hidupmu. Yakin? Yakin? Waktu kita nyanyi ku menang, saya berkata, hei, dalam nama Yesus keluar engkau dari orang ini. Itu perempuan cantik loh, perempuan cantik. Tapi waktu dirusak oleh Nyi Loro Kidul, ternyata apa itu? Wajahnya jelek, matanya terbelalak. Laki-laki itu pegang tangan, ada pegang dua, ada pegang dua, ada pegang ini, ada pegang kepala. Waktu kemudian kita berdoa kira-kira 2 jam, tiba-tiba belakangan saya tahu dia itu pengurus persekutuan loh. Lah, pengurus persekutuan kampus masih akrab sama Nyi Loro Kidul. Ngamago. Udah kacau itu. Makanya saya berkata saya sedih. Kualitas PMK persekutuan kampus sekarang bagaimana? Nggak boleh dong. Anggota PMK pun nggak boleh. Apalagi sudah pengurus. Itu sebabnya saudaraku sekalian, saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang tentang kuasa gelap. Tapi yang jelas segala macam kuasa gelap. Musa ribuan tahun yang lalu sudah mengatakan jangan. Mari kita baca Ulangan 18, 10-12. Ulangan 18, 10-12. Saya bersyukur sekali kita bisa membaca ayat-ayat firman Tuhan yang penting ini. Jikalau demikian, tidak ada artinya uang 300 juta, 400 juta, sekian miliar jika kita dilepaskan oleh Tuhan dan mengalami kuasanya yang ajaib. Ulangan 18 ayat 10-12. Baca Alkitabmu teliti, tidak usah buru-buru. Kita nikmati 1, 2, 3 ya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta kepada petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 12 sama-sama baca. Sebab setiap orang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapanmu. Berbagai macam. Tidak boleh penyihir, pemantra, tanya arwah, percaya terhadap bintang-bintang, bintang Aquarius, Sagittarius, Pisces, Gemini, dan lain sebagainya. Demi nama Yesus, itu kekejian bagi nama Tuhan. Percaya hanya Yesus Tuhanku dan Allahku. Wah, tepuk tangan ya, bagus ya. Mari kita nyanyikan kemenangan kita sambil berdiri. Lagu tadi, ku menang, ku menang. Saya mau kur terbesar tahun ini di Istora ini boleh menyanyikan. Hanya orang muda. Ku menang, ku menang bersama Yesus. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, dan naik. Roh Kudus turun. Wah, saya senang Tuhan Yesus. Inilah orang muda, upah penderitaanmu. Terpujilah Engkau Tuhan. Tidak ada kuasa pornografi, tidak ada kuasa kemalasan, perbudakan, dosa apapun yang membuat generasi muda ini tidak bisa berkarya bagi Tuhan.
Jikalau dosa menguasai anak muda, tidak ada masa depan bangsa. Saya selalu berkata itu. Kita harus berkata, Yesus Tuhan, bersama Tuhan, aku bangun keluargaku, aku bangun gerejaku, aku bangun bangsaku. Orang muda butuh orang seperti itu. Negara kita sudah korup, hancur lebur, terlalu banyak bahasa-bahasa politik. Saya tidak tahu sampai kapan negara ini dibiarkan Tuhan dalam kebodohan seperti ini. Tapi biarlah orang muda yang bersih mempersiapkan diri sebaik-baiknya, belajar bidang sebagus-bagusnya. Pada waktunya Tuhan berkata, now is your turn. Sekarang giliranmu, memimpinlah, pimpinlah republik dengan kuasa dari surga.